Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah perpindahan panas dan untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang perpindahan panas overall pada bidang datar. Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung perpindahan panas overall pada bidang datar. Untuk materi di pertemuan ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan 5 yang lalu. Jadi di sini kita masih membahas tentang perpindahan panas konduksi dan konveksi yang terjadi secara simultan dan kita akan khusus membahas pada bidang datar. Jadi karena di pertemuan yang lalu saya juga sudah sedikit menyampaikan bagaimana cara menurunkan persamaan untuk sebuah bidang datar yang diapit oleh dua fluida yang berbeda. Jadi di materi kali ini saya tidak akan memberikan teori yang terlalu banyak, tapi lebih ke contoh-contoh soalnya. Jadi untuk slide yang pertama ini sekedar mereview saja, sekedar mengingatkan. Jadi di sini perpindahan panas overall pada bidang datar. Jadi di sini kita punya sebuah bidang datar yang dimana di sebelah kiri dan kanannya terdapat dua fluida yang berbeda dan tentunya berbeda temperatur juga. Kemudian di sini kita bisa lihat profil suhunya dari TA. TA ini adalah suhu fluida A, terus menuju ke dinding yang sebelah kiri, suhunya turun, kemudian terjadi perpindahan panas secara konduksi melalui dinding ini, suhunya turun lagi menjadi T2 hingga akhirnya mencapai fluida B yang suhunya jauh lebih rendah daripada fluida A, mencapai suhu yang lebih rendah lagi di sini. Kemudian untuk aliran panasnya tentu ini akan bergerak dari fluida A menuju ke fluida B. Kemudian jangan lupa karena ini ada proses perpindahan panas konveksi, makanya di sini ada koefisien transfer panas konveksi H1 dan di sini ada H2. Jadi untuk gambar satu ini merupakan skema suatu proses transfer panas overall pada sebuah dinding datar. Kemudian di sini ada persamaan umum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini, tapi yang perlu diketahui dan perlu diingat bahwa persamaan yang saya tuliskan ini harus menyesuaikan dengan kasus atau persoalan yang sedang dibahas. Jadi sekarang kita bahas untuk yang satu lapis dinding seperti ini. Di sini kalau misalnya kalian ingat, saya pernah menyampaikan bahwa karena prosesnya ini diasumsikan sebagai kondisi steady state, makanya laju transfer panasnya baik yang total maupun laju transfer panas konveksi di sini, konduksi di sini, dan konveksi di sini, itu besarnya akan sama. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa Q sama dengan H1 kali A kali TA min T1. Ini maksudnya yang mana? Ini maksudnya yang di sebelah sini. Yang di sisi sini kan ada konveksi, rumusnya itu H kali A kali delta T. Kemudian Q ini akan sama dengan laju transfer panas konduksi yang melalui dinding ini. Ka delta T per delta X, dan ini akan sama dengan laju transfer panas konveksi yang terjadi di sisi sebelah kanan ini, gitu. Kemudian untuk menghitung laju transfer panas secara overall-nya, kita bisa langsung menuliskan bahwa Q sama dengan ini delta T overall. Delta T overall itu selisih suhu dari yang suhunya paling tinggi yaitu TA dikurangi dengan suhu yang paling rendah yaitu TB. Kemudian untuk penyebutnya jangan lupa ini adalah tahanan. Jadi di sini kita bisa tulis ini sama dengan sigma R. Ini adalah total tahanan termalnya untuk
proses transfer panas ini gitu. Jadi di sini ada tahanan konveksi, di sini ada tahanan konduksi, dan di sini ada tahanan konveksi. Ini seperti yang sudah saya sampaikan juga di pertemuan yang lalu. Jadi persamaan yang kedua ini bisa digunakan untuk menghitung laju transfer panas overall-nya. Kemudian jika kita menggunakan nilai U atau koefisien transfer panas overall untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menuliskan persamaan dengan ini. Q sama dengan U A delta T overall. Jadi nanti dari persamaan yang ini, kita bisa ketahui bahwa U-nya ini akan sama dengan 1/1/H1 plus delta X per K plus 1/H2. Nah, jadi di sini saya bahas singkat saja, karena di pertemuan yang lalu sudah cukup banyak juga saya jelaskan. Kemudian kita langsung masuk ke contoh-contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah dinding 3 lapis. Di mana di sini di lapisan pertama itu ada plasterboard, kemudian di lapisan kedua ini ada breeze block, dan yang lapisan ketiga ini ada brick atau bata. Kemudian di sini juga diketahui suhu. Di sini perlu kalian ketahui bahwa kasus ini adalah kombinasi antara konveksi dan konduksi. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat, di sini ada nilai H. Di sini juga ada nilai H, di mana H itu kan merupakan koefisien transfer panas konveksi. Jadi bisa kalian pastikan bahwa persoalan ini merupakan proses transfer panas yang terdiri dari konveksi dan konduksi. Jadi di sini ada konveksi, di sini ada konveksi, terus di sini ada konduksi, dan di sini ada konveksi lagi. Ada konveksi. Kemudian yang diminta untuk dihitung adalah tahanan konveksi di kedua permukaan dinding. Berarti nanti yang ditanyakan adalah tahanan di sini RH dan tahanan di sini RH berapa dan tahanan di sini RC. Nah, terus pertanyaan yang kedua, hitunglah laju transfer panas overall-nya. Jadi sekarang coba kita selesaikan. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk menghitung tahanan konveksi, seperti yang sudah pernah kita bahas, menghitung tahanan konveksi itu dengan cara 1/H dikali A. Dan di sini disesuaikan untuk menghitung tahanan konveksi yang di fluida panas, ini maksudnya H ini menunjukkan fluida panas dan C ini menunjukkan fluida dingin. Jadi di sini 1/H dikali A. Kemudian ini data-datanya sudah diketahui semua, diperoleh hasilnya segini. Kemudian sama halnya juga untuk yang fluida dingin, kita dihitung dengan cara 1/HC dikali A. Hasilnya segini. Kemudian yang kedua, kita ingin menghitung laju transfer panas overall-nya. Laju transfer panas overall-nya bisa dihitung dengan delta T overall, yaitu TH min TC, dibagi dengan total tahanannya. Sekarang coba kita lihat lagi mengapa pembilangnya itu TH min TC. Jadi kan di sini kita pengen menghitung selisih suhu overall-nya, dan di sini selisih suhu yang paling besar itu adalah selisih antara TH 22 derajat Celcius dikurangi TC 4 derajat Celcius. Kemudian total tahanan itu kan terdiri dari tahanan konveksi yang di fluida panas, tahanan konduksi, dan ini konveksi lagi. Jadi mungkin kalau misalnya saya tandai, ini yang saya tandai merah ini konveksi,
Ini konveksi. Kemudian yang ini konduksi. Nah, untuk nilai yang ini, R1, R2, R3 ada di tabel. Tabel di slide yang sebelumnya. Nih. Jadi di sini kan diketahui tahanan konduksinya untuk plasterboard sekian, dan untuk bridge block sekian, dan untuk brick sekian. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan. Untuk RH-nya dari sini. Ini RH. Ini RC. Nah, ini tinggal dimasukkan semuanya. Sudah diketahui data-datanya, diperoleh hasilnya 622,8 watt. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah dinding yang terbuat dari fiberglass. Di kedua permukaannya dilapisi oleh board yang masing-masing ketebalan 1,2 cm. Permukaan luar board dilapisi lagi dengan brick yang ketebalannya 10 cm. Kemudian diketahui koefisien transfer panas konveksi di bagian luar sebesar 15 watt per meter kuadrat derajat Celcius dengan temperatur minus 20 derajat Celcius, sementara di bagian dalamnya terdapat udara yang suhunya 15 derajat Celcius dengan nilai H8 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Nah, di sini saya sudah rangkumkan, saya sudah tuliskan. Jadi di sini ada 3 jenis bahan yang digunakan. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa fiberglass ini di kedua permukaannya dilapisi oleh board. Jadi nanti akan ada 4 lapis bahan. Nanti untuk gambarnya kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk masing-masing bahan ini sudah diketahui nilai konduktivitas termalnya dan juga ketebalannya. Sini ketebalannya, nih konduktivitas termalnya. Kemudian yang pertama, gambarkan skema sesuai persoalan di atas ini. Dan yang kedua, hitunglah laju panas yang hilang tiap satuan luas permukaan dinding. Nah, perlu kalian perhatikan ini adalah tiap satuan luas permukaan dinding. Ini harus diperhatikan, berarti nanti laju panas yang hilang tiap satuan luas permukaan dinding itu sama dengan Q. Q itu kan laju panas yang hilang. Tiap satuan luas permukaan dinding berarti A. Nanti berarti kalian hitung dalam Q per A. Nanti ini Q per A dihitungnya. Sekarang kita coba lihat skemanya dulu. Nah, di sini tadi disoalkan disebutkan bahwa fiberglass di kedua permukaannya dilapisi oleh board. Berarti di sini fiberglass. Fiberglass. Yang ini board. Yang ini juga board. Kemudian yang ini tadi ada brick. Nanti coba kalian sesuaikan lagi sama soalnya. Kalau misalnya masih ada yang bingung. Jadi di sini ada board, fiberglass, board lagi, dan terakhir ada brick. Kemudian tadi di sini diketahui data-datanya kan ada koefisien transfer panas konveksi di masing-masing sisinya. Dan di sini ini adalah bagian dalamnya, yang ini adalah bagian luar. Di sini ada ini artinya inside, dan yang di sini ini outside. Jadi di sini ada T fluida di bagian dalam dan nilai H-nya juga. Di sini ada T fluida di bagian luar dan juga ada nilai H-nya. Jadi kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi skema itu penting untuk menyelesaikan soal supaya kita tidak bingung dalam penyelesaiannya. Gitu. Jadi setelah kalian gambarkan skema yang kurang lebih seperti ini, kalian sudah bisa mulai menghitung laju panas yang hilang. Jadi seperti biasa, untuk menghitung laju panas yang hilang, kita bisa gunakan persamaan
transfer panas overall. Jadi di sini saya langsung gunakan persamaan yang overallnya, di mana selisih suhunya itu adalah suhu yang paling tinggi dikurang suhu yang paling rendah. Tadi kan diketahui suhu yang di bagian dalam tuh berapa dan di bagian luar berapa, itu sudah diketahui angkanya. Kemudian untuk penyebutnya kita gunakan total tahanan. Jadi di sini nah ini adalah tahanan yang di sisi sini. Kemudian yang ini tahanan di sisi sini. Yang ini juga tahanan konduksi di sini. Yang ini masih tahanan konduksi di sini. Ini tahanan konduksi di brick. Dan ini tahanan konveksi yang di sisi luar. Gitu. Kemudian, karena tadi yang diminta adalah laju panas yang hilang tiap satuan luas permukaan. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa berarti yang diminta adalah Q per A-nya. Nah, A di sini kita bisa A yang ada di sini, A semuanya ini bisa kita keluarkan kan naik ke sini. Berarti kan sebenarnya di sini ada A. Atau bisa kita tuliskan juga, berarti Q per A sama dengan delta T per U. Oh maaf, maksud saya delta T dikali dengan U. Karena kan U sama dengan 1 per penyebutnya ini gitu ya. Jadi nanti untuk menghitungnya bisa gunakan persamaan yang ini. Nah kalau sudah selesai menyusun persamaannya dan data-datanya sudah diketahui, kita bisa langsung memasukkan semua data-datanya. Kita hapus dulu. Kita lanjut. Nah, di sini tadi suhu yang bagian dalam itu kan 15 derajat Celcius, suhu yang bagian luar itu minus 20. Jadi 15 dikurang dengan minus 20 gitu. Nah, ini data-datanya sudah diketahui semua dan diperoleh hasil akhirnya Q per A sama dengan 13,59 Watt per meter kuadrat. Kemudian ini contoh soal yang terakhir, contoh soal ketiga. Dan di sini sedikit berbeda dengan contoh soal yang pertama dan kedua tadi, karena di sini kita akan mencoba menentukan atau menghitung besarnya temperatur dinding gitu. Jadi di sini ada 3 lapis dinding. Di sini ada H, itu berarti di sini ada fluida dengan suhunya T infinite 1. Di sini ada fluida juga, suhunya T infinite 2 dengan koefisiennya H2. Di sini koefisiennya H1. Kemudian dari skema sederhana ini sudah diketahui data-datanya. Ada T infinite 1-nya di sini sudah diketahui. Di sini sudah diketahui. Kemudian di sini juga diketahui T infinite 2. H1, H2. Ini sudah diketahui. Kemudian A-nya ini, kemudian K1, K2, K3 sudah diketahui semua, dan yang terakhir ini L. Jadi antara L1, L2, dan L3 ini besarnya sama, yaitu 1 meter. Kemudian kita diminta untuk menentukan suhu TS3. Berarti suhu yang mana yang diminta? Berarti adalah suhu yang ini. Suhu TS3 berapa di sini? Kan? Nah, untuk menyelesaikannya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita diminta untuk menentukan suhu di antara lapisan dinding begitu ya, kita bisa gunakan konsep atau prinsip yang steady state. Jadi di mana Q total itu akan sama dengan Q di sebelah sini, sama dengan Q di sini, sama dengan Q di sini, Q di sini, dan akan sama dengan Q yang di sebelah sini. Gitu. Jadi sama halnya untuk menyelesaikan soal seperti ini juga kalian bisa gunakan konsep yang steady state itu. Jadi di sini saya tidak menjabarkan
proses perhitungannya, cuma saya sudah memberikan hasil perhitungan. Nah, nanti tolong semua mahasiswa, mmm, menjabarkan perhitungannya sampai akhirnya diperoleh hasil seperti ini. Terutama untuk TS3-nya ya, TS3-nya kurang lebih hasilnya 493,65. Jadi konsepnya adalah, pertama kalian hitung dulu key overall-nya, itu dengan persamaan yang sama seperti contoh 1, contoh 2 tadi. Ini harusnya bisa. Kemudian, kalian bisa hitung TS4-nya. TS4 kan di sini. Menggunakan key konveksi yang di bagian 2 ini. Kalian bisa hitung, jadi key konveksi yang di sini sama dengan key overall. Nah, nanti dari ini kalian kan dapat TS4. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat nilai TS4-nya, kita bisa gunakan untuk mencari TS3. Jadi misalnya nanti terserah kalian bisa gunakan persamaan, misalnya key konduksi 3 itu maksudnya di sini ya. Ini saya anggap key konduksi 1, key konduksi 2, key konduksi 3. Ini key konduksi 3. Jadi kalian bisa nanti key konduksi 3 ini sama dengan key overall. Atau key konduksi 3 sama dengan key konveksi 2. Itu seharusnya bisa dan hasilnya sama aja. Jadi silahkan dicoba, silahkan dikerjakan, sampai diperoleh hasilnya kurang lebih angkanya sekian ini. Nah, untuk materinya di pertemuan 6 ini saya rasa cukup. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas transfer panas overall di bidang silinder. Jadi untuk bidang datar saya rasa cukup. Silakan jangan lupa dikerjakan, ini dicoba, dikerjakan, dan dilaporkan dalam forum diskusi. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.